Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya, berkatnya senantiasa dilimpahkan Tuhan atas kehidupan kita semuanya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, penuh dengan semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-33 dengan judul firman Tuhan, harapan untuk hidup. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan dan juga untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyaknya persoalan hidup yang datang dan mungkin datang pergi silih berganti dalam kehidupan kita, itu bisa jadi akan melemahkan kehidupan kita. Bahkan mungkin menjadikan hidup ini terlalu berat untuk dijalani. Menjadikan kita ini putus asa, kecewa, muram, kita kehilangan semangat hidup pula. Dan mungkin jika kita biarkan, hal itu bisa saja menghancurkan hidup kita sendiri. Nah, contohnya kalau kita ini banyak mendengarkan berita-berita baik di media sosial maupun berita-berita di televisi, ya berita-berita itu selalu menakutkan bagi kita. Ya, wabah penyakit yang membuat kita ini mungkin merasa ketakutan, sepertinya itu sangat mengerikan sekali. Kemudian persoalan ekonomi, ancaman adanya resesi ekonomi yang dihadapi oleh bangsa kita, ya, kemudian masalah-masalah yang lain, masalah sosial dan segala macam yang terjadi, mungkin itu membuat kita ini kehilangan harapan hidup. Ya, kok rasanya hidup ini tambah susah ya, kok rasanya hidup ini semakin berat ya, kok sepertinya ke depan jalan yang kita lalui akan semakin menyulitkan kita, akan semakin membuat kita ini menderita atau apapun itu. Ya, bayangan-bayangan yang menakutkan ada di depan kita semuanya, dan itu bisa saja melemahkan kita semuanya. Inilah yang terjadi, yang dihadapi oleh orang-orang Yehuda. Ya, ketika mereka ini menumbuhkan harapan dalam hidupnya, mereka bisa saja bangkit dari semua persoalan itu. Mereka bisa lepas dan seperti mereka mendapatkan angin yang segar, ya, angin yang sejuk. Ya, seperti bergesernya awan gelap menuju kepada terang, ada sebuah pelangi, artinya ada sesuatu harapan yang baru dalam kehidupan mereka. Ya. Ketika mereka sebagai orang-orang Yehuda tidak ada harapan, hancurlah bangsa ini. Ya. Ketika tidak ada harapan, rusaklah bangsa ini. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia. Ya. Di awal pasal kitab Ratapan ini, kalau kita mengetahui, membacanya, di situ ada begitu banyak keluhan, kemudian ada banyak situasi yang muram, situasi yang susah, dan yang membuat mereka ini seolah-olah hidupnya buruk dan akan hancur. Ya. Tetapi oleh Yeremia pula pada bagian ini di dalam pasal yang ketiga, Yeremia ingin menumbuhkan kepada mereka semuanya, memberitahukan kepada orang-orang Yehuda, masih ada harapan, dan mereka semua dapat terus berharap. Ya. Inilah yang dimunculkan Yeremia di dalam pasal ini, sesuatu yang harus diingat supaya ada pijakan untuk tetap hidup dan berharap terus di dalam Tuhan. Di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ya, apa saja yang harus kita bangun, yang menjadi pijakan kita untuk kita ini terus menumbuhkan harapan untuk hidup. Ya, sekalipun hal buruk menimpa kita semuanya. Ya. Ada beberapa hal yang ingin mau saya sampaikan di sini untuk kita ketahui bersama-sama supaya kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, satu-satunya Allah sumber hidup kita yang tidak pernah mengecewakan kita, yang akan menolong kita bangkit dari kesuaman hidup. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal apa saja
yang harus kita bangun, ya, yang akan menjadi pijakan bagi kita untuk tetap berharap untuk hidup yang lebih baik. Ya. Yang pertama, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Dalam ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, percayalah bahwa seburuk apapun yang kita hadapi, keadaan kita, situasi hidup kita, ya, Allah tidak akan membuatnya menjadi semakin buruk. Ya. Ini keyakinan yang harus kita bangun. Keyakinan inilah yang telah dibangun oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-9. Sekalipun kita dianiaya, kita tidak ditinggalkan sendirian. Sekalipun kita dihempaskan, tetapi tidak binasa. Ya. Artinya seburuk apapun keadaan yang kita hadapi, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membuatnya semakin buruk lagi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin Tuhan akan membuatnya akan semakin lebih baik di dalam hidup kita masing-masing. Oleh sebab apa? Kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Rahmatnya selalu melimpah dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah dimakan habis. Ya. Oleh keadaan, oleh situasi, oleh hal-hal buruk yang ada dalam kehidupan kita, yang menimpa kita. Ya. Kita tidak akan pernah hilang, lenyap dari muka bumi tanpa seizin Tuhan sendiri. Bahkan di dalam kedalaman penderitaan kita masih akan menikmati, mengalami kelemah lembutan, belas kasihan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel, ya, orang-orang yang berkali-kali mengeluh, ya, hebatnya penderitaan yang mereka alami, seolah-olah Tuhan tidak mengasihani mereka. Tetapi pada akhirnya mereka pun menyadari bahwa belas kasihan Tuhan itu tidak pernah benar-benar berhenti. Sekalipun situasi mereka sulit, sekalipun hidup mereka susah, sekalipun keadaan mereka menderita. Kita bayangkan mereka ada di pembuangan. Keadaan yang ada di pembuangan bukanlah keadaan yang baik. Ya, mereka harus bekerja dengan sangat keras. Mereka harus bekerja tanpa mengenal waktu. Mereka dianiaya, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa dalam hidup mereka. Ya, tetapi tak habis-habisnya rahmat Allah. Selalu baru tiap pagi. Itulah yang dibangun juga oleh Daud. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu melimpahi dengan kasih setianya yang selalu baru. Diperbarui itu setiap hari dalam hidupnya. Dan itu menumbuhkan harapannya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Ingatlah, hal-hal buruk apapun yang kita derita, kita tidak boleh berpikiran buruk tentang Allah. Tetapi kita harus siap mengakui bahwa Dia itu baik, dan juga setia kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Saya lanjutkan sampai dengan ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah bagi orang yang mengharapkan Dia dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati. Tuhan melimpahi semua kebaikan-kebaikan Tuhan kepada mereka semuanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah pada saat ini, esok, dan akan selama-lamanya akan menjadi kebahagiaan yang maha mencukupi bagi kita semuanya, umat yang dikasihi Tuhan. Sebab Tuhan adalah bagian kita. Ya. Walaupun kita kehilangan semua yang kita miliki, harta benda kita,
Mungkin kesehatan kita semakin hari semakin merosot. Mungkin pekerjaan kita semakin hari bukan semakin lebih baik. Mungkin saja hidup kita sendiri yang harus kita pertaruhkan. Bisa jadi kita kehilangan nyawa kita. Kita kehilangan segala sesuatunya. Namun kita tidak akan pernah kehilangan bagian kita yang terbaik di dalam Tuhan. Bagian-bagian di bumi ini, yang ada di dunia ini, adalah bagian-bagian yang akan binasa. Jenengan tidak akan membawa mati semua harta benda jenengan yang jenengan kumpulkan. Kita tidak akan pernah membawa sampai kepada kematian pun, sampai di liang kubur pun, mobil, motor, rumah kita. Ilmu pengetahuan kita pun juga tidak akan kita bawa sampai mati. Tetapi Allah adalah bagian yang terbaik untuk selama-lamanya, yang akan selalu ada, baik kita hidup maupun mati. Allah akan selalu ada bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Inilah yang harus kita bangun. Selama ini kita mempunyai bagian di dalam Allah. Selama kita di dalamnya, kita akan berkecukupan. Masalahnya banyak orang Kristen yang tidak mempercayai Allah itu sebagai Allah yang maha mencukupi, sebagai Allah yang maha segala-galanya. Mereka menganggap, apa yang diajarkan itu hanya pengajaran-pengajaran saja. Itu ternyata yang terjadi dalam kehidupan mereka bukan karena Allah tidak mau memberkati mereka, bukan karena Allah tidak mau mencukupi semua keperluan mereka. Tetapi masalahnya mereka telah kehilangan bagian itu. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak pernah peduli dengan berkat-berkat Tuhan. Mereka kehilangan semua yang baik dalam kehidupan mereka. Allah mencukupi kepada orang-orang yang menjadikan Allah sebagai sumber hidup mereka. Kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan mereka dan akan selalu dilimpahkannya kepada orang-orang yang selalu berharap kepada Dia. Apakah kita ini masih berharap kepada Tuhan? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan atau tidak? Itu bergantung kepada keimanan kita kepada Dia. Apakah kita mempercayai sebagai Allah yang sungguh-sungguh sanggup menyediakan segala sesuatunya? Kalau kita mempercayainya, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan berkecukupan. Sebab kita memiliki apa yang mencukupi untuk mengimbangi semua masalah dan menggantikan semua persoalan-persoalan yang merugikan kita. Kita mempunyai Allah di atas segala persoalan hidup kita. Kita mempunyai Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Allah yang maha segala-galanya sanggup akan berikan kepada kita yang terbaik sesuai dengan rencananya dan kehendaknya. Inilah yang kita andalkan. Oleh sebab itu Yeremia menuliskan, adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan seterusnya. Orang-orang yang berharap akan selalu bersandar kepada Tuhan. Dan tentunya akan mendorong dia untuk selalu tetap berada di dalam Dia. Ketika semua penopang dan dorongan yang kita andalkan di dunia ini, mungkin manusia, mungkin orang-orang yang hebat, mungkin orang-orang yang kuat atau apapun, ketika itu sudah gagal, kita beroleh penghiburan di dalam Tuhan yang menjadi bagian yang terbaik dalam kehidupan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menjadi penghiburan di tengah-tengah ratapan yang kita alami dalam kehidupan kita. Orang-orang yang berhubungan baik dengan Tuhan, mereka akan mendapati bahwa mereka tidak sia-sia percaya kepada Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka kita tidak akan pernah sia-sia untuk mempercayai Dia. Allah secara khusus baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Di dalam ayat yang ke-25 tadi. Orang-orang yang berbuat demikian akan mendapati hal itu baik bagi mereka. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Berharap bahwa pertolongan itu akan datang meskipun kesulitan-kesulitan sepertinya
sulit teratasi, seperti berada di jalan yang buntu. Tetapi pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Tinggal bagaimana kita ini mempercayai Dia dan menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Dia. Penderitaan itu tidak benar-benar baik untuk kita. Dan jika kita menanggungnya dengan benar, hal itu akan mengerjakan banyak kebaikan untuk kita. Kadangkala kita perlu untuk refleksi diri. Hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita bisa jadi itu menjadi pertanda adanya suatu harapan yang baik. Apa yang Tuhan kerjakan kadangkala itu di luar kemampuan kita berpikir, di luar nalar kita. Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik tetapi melalui suatu proses yang buruk, sulit, susah dan berat yang harus kita jalani. Tetapi ujung-ujungnya itu akan membawa kebaikan bagi kita. Untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berkualitas, semakin rendah hati, semakin sabar, semakin tenang, semakin lebih bijak dan semakin lemah lembut. Kadangkala kita harus dibentuknya melalui suatu situasi yang sulit yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Orang yang hebat tumbuh dari setiap kesulitan dan kesulitan yang dapat dilaluinya. Tetapi orang-orang yang bodoh kehilangan hidupnya dan harapan-harapannya. Sebab jika kesengsaraan menimbulkan ketekunan, maka ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33 berkata, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya, karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Penghiburan Tuhan akan datang tepat waktu. Bukan waktunya kita, tetapi waktunya Tuhan. Walaupun dihajar, kita tidak dibuangnya. Seorang ayah yang menghajar anaknya, mereka tidak menghapus hak waris anaknya itu. Orang-orang yang mengasihi anaknya, mereka akan menghajarnya dengan situasi-situasi yang mungkin sulit untuk membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi orang-orang yang hebat. Allah tidak pernah meninggalkan kita, seperti Bapa kita sendiri yang tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita ini sedang berjuang keluar dari setiap kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita nampaknya seperti dibuang, seolah-olah dibuang untuk sementara waktu, ketika penghiburan jasmani seolah ditangguhkan oleh Tuhan, namun kita tidak benar-benar dibuangnya, karena tidak untuk selama-lamanya kita dikucilkan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan kita. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi kita menurut kebesaran kasih setianya. Kesedihan apapun yang tengah meliputi kita, itu sudah ditetapkan Allah untuk kita, dan tangannya bekerja di dalamnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena itu kita bisa yakin bahwa itu semua sudah diatur oleh Tuhan dengan bijaksana, dengan penuh rahmat-Nya. Dan hanya seketika saja kita akan berduka cita. Walaupun banyak berita berseliweran yang mengatakan ekonomi akan susah, usaha-usaha akan semakin ambruk, bisnis semakin hari semakin berat, kemudian perekonomian akan semakin lemah lesu, kondisi perekonomian bangsa ini akan semakin memburuk. Yakinlah, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, yang senantiasa menaruh harapan kita hanya kepada Dia. Allah akan menyediakan penghiburan bagi orang-orang yang telah dibuatnya berduka. Dan apabila Allah betul-betul menyebabkan kesedihan
di dalam kehidupan kita. Itu semua demi tujuan-tujuan yang baik, yang bijak dan yang kudus yang Allah kehendaki. Dan ia tidak bersuka dalam malapetaka apapun yang menimpa kita. Yakinlah itu. Ya. Keyakinan ini harus terus kita bangun di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang dikasihinya. Apakah saudara dan saya pada saat ini merasa hidup ini terlalu berat untuk dijalani? Apakah kita merasa bahwa kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang kita hadapi saat ini telah mengecewakan kita? Ingatlah, masih ada harapan. Harapan untuk hidup, bahkan hidup yang lebih baik. Allah yang Maha Kasih, kasih setianya tak pernah berkesudahan atas kehidupan kita, orang-orang yang selalu bersandar kepada Dia, yang selalu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Kebaikan dan kemurahannya akan terus dilimpahkan kepada kita semuanya yang berharap kepada Dia. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Masih ada harapan. Bangunlah itu. Harapan-harapan yang baik di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini supaya mereka terus bertumbuh di dalam pengharapan mereka kepada Kristus. Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.